Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali Egg 11 Show kembali hadir untuk Anda di hari ini 31 Oktober 2014. Kami hari ini akan mengajak Anda untuk melihat di DPR bagaimana pertaruhan dari kedua kubu, yaitu Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih dalam memperebutkan ketua komisi. Dan kita akan awali dulu informasinya ini terkait dengan prediksi sapu bersih kubu Koalisi pendukung Prabowo yang akhirnya benar-benar terbukti. Koalisi pendukung Prabowo menguasai semua komponen pimpinan, mulai dari DPR, MPR, hingga bagian terkecil di tiap-tiap komisi. Tidak heran jika banyak orang menilai kondisi politik yang terjadi di gedung DPR saat ini adalah dendam politik pasca Pilpres. Kubu yang kalah dalam Pilpres melanjutkan episode pertarungannya dalam proses pemilihan unsur pimpinan di DPR. Masyarakat pun bisa melihat, mulai dari pemilihan pimpinan DPR hingga yang terakhir alat kelengkapan DPR. Semuanya berakhir dengan penguasaan penuh kubu koalisi pendukung Prabowo. Semua ini berawal dari diputuskannya Undang-Undang MD3 yang juga disokong oleh kubu koalisi pendukung Prabowo. Menurut pakar hukum tata negara Refli Harun, lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat harusnya merupakan representasi semua rakyat, semua golongan, namun yang terjadi sekarang hanyalah representasi dari kubu-kubu. Hal ini seperti yang tampak pada proses pemilihan pimpinan DPR tanpa sejumlah anggota dari Koalisi Indonesia Hebat. Sangat tidak mencerminkan sistem demokrasi yang dianut oleh negara ini. Tapi sekarang rupanya pembagian proporsional itu hanya pembagian kubu saja. Misalnya kubu KMP membaginya Golkar dapat berapa, kubu KIH, PDIP dapat berapa, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi tidak sehat karena musyawarah mufakat ya, itu tidak jalan di antara semua komponen, tapi hanya di antara kubu saja musyawarah mufakat tersebut. Lalu kemudian hasil musyawarah mufakat kubu ini mau divotingkan, tapi kadang-kadang votingnya tidak jalan karena satu kubu misalnya tidak memiliki persyaratan untuk mengajukan paket calon. Nah, ini yang saya kira hal-hal yang menurut saya dicek dari demokrasi Pancasila tidak kena musyawarah mufakat, dicek dari prinsip berdemokrasi juga tidak adil. Dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi politik di gedung DPR benar-benar telah terbelah dalam dua kubu. Upaya musyawarah tidak berjalan. Bahkan fraksi P3 yang marah tidak diindahkan. Jika kondisi seperti ini, jangan salahkan jika fraksi-fraksi yang tidak terrepresentasikan di DPR merepresentasikan dirinya sendiri dengan membuat pimpinan DPR tandingan. Tim Liputan, Metro TV. Wakil Presiden Yusuf Kala berharap ketegangan di DPR bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. JK menyatakan desakan untuk menerbitkan Perpu pengganti Undang-Undang MD3 agar memilih pemimpin DPR baru sulit direalisasikan karena tidak ada kegentingan yang memaksa. Ya, saya kira kita tidak boleh obral itu Perpu. Perpu itu kan kalau keadaannya memaksa kan. Jadi ini masih bisa dimusyawarahkan. Ya, terkait dengan dualisme kepemimpinan di DPR, kita akan ikuti dialog yang akan dipandu oleh Raf Tampu-Bolon yang saat ini berada di gedung DPR MPR Jakarta. Silakan, Raf. Ya, baik Sumi, terima kasih, betul sekali. Selamat pagi pemirsa, saya hadir dari gedung DPR Senayan Jakarta. Pagi hari ini ketegangan di DPR ini memasuki babak baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik kita terdapat dua kubu kepemimpinan di Dewan, dan munculnya dualisme kepemimpinan di DPR ini berawal dari mosi tidak percaya dari 5 fraksi koalisi pendukung pemerintah terhadap kepemimpinan DPR yang dikuasai koalisi pendukung Prabowo atau KMP. Nah, kepemimpinan di DPR yang dikuasai koalisi oposisi ini dianggap sewenang-wenang dan ingin menguasai pimpinan komisi serta alat kelengkapan Dewan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap Koalisi Merah Putih yang tetap mengesahkan pimpinan-pimpinan komisi meskipun tidak memenuhi quorum karena tidak dihadiri oleh 5 fraksi pendukung pemerintah. Dan Koalisi Indonesia Hebat pun membentuk pimpinan DPR tandingan. Ini sebagai bentuk perlawanan atas kesewenang-wenangan yang selama ini ditunjukkan pimpinan DPR kubu KMP. Jadi masing-masing kubu di sini mempunyai argumentasi berbeda dan mengklaim tindakan mereka ini sah, legal, dan tidak melanggar
peraturan atau tidak melanggar konstitusi. Namun yang pasti jika kondisi ini tidak segera diselesaikan, maka kebuntuan politik akan mengancam pemerintahan Jokowi dan kondisi ini berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan juga menyebabkan kebuntuan konstitusi. Nah, apa yang bisa menjadi solusi untuk mengurai ketegangan di DPR dan menyelesaikan polemik dualisme kepemimpinan di DPR ini? Sudah bersama dengan saya politisi PDIP Hendrawan Supratikno. Selamat pagi, Hendrawan. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi, Pirsawan. Dan juga kita masih menantikan nanti akan bergabung bersama kita Toto Daryanto dari PAN dan juga pakar hukum tata negara Refli Harun. Tetapi kita ke Pak Hendrawan dulu. Ini sekarang sudah pukul 9, kabarnya pukul 9 atau sebelum pagi ini ada paripurna katanya? Betul, undangannya pukul 9, tetapi seperti ada konvensi ya. Kalau pukul 9 biasanya dimulai pukul 10. Nah, oke. Nah, itu kabarnya katanya paripurna untuk menentukan pimpinan DPR tandingan. Iya, dalam mata acara yang disepakati salah satunya adalah pemilihan pimpinan Dewan, kemudian nanti setelah sholat Jumat diteruskan dengan pengesahan pimpinan AKD yang lain. Nama Pramono Anung yang disebut-sebut sebagai pimpinan apakah ini masih dinamis ya, tentu sama juga ya. Setiap kali kita masuk kontestasi pemilihan ini ada nama-nama yang diusulkan ya. Ada fraksi yang mungkin lebih cocok dengan nama tertentu ya, kemudian nama yang lain diminta untuk diganti dan seterusnya. Jadi sepertinya ini sudah akan jalan terus ya, untuk sudah tidak bisa dibendung lagi bahwa nanti pasti dua kepemimpinan ini akan sebenarnya begini, titik tolak dari kita adalah sebenarnya kita harus menjunjung tinggi kearifan kolektif bangsa kita, yaitu musyawarah untuk mufakat. Dan spirit atau ruh itu muncul dalam bagian-bagian awal dalam Undang-Undang MD3, Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. Misalnya ketika kita mengambil sumpah ya, esensi dewan itu apa, semuanya betul-betul mencerminkan spirit itu. Tetapi ketika masuk ke bagian-bagian yang sifatnya lebih teknis, seperti pemilihan pimpinan dewan dan seterusnya yang dilakukan secara tergopoh-gopoh dan tergesa-gesa, terlihat ada reduksi. Jadi spirit dan ruh itu tidak terartikulasi dalam pasal-pasal yang sifatnya praktis. Itu sebabnya pimpinan dewan harus diusulkan oleh fraksi dalam satu paket tetap. Jadi ada reduksi spirit. Nah, kami sebenarnya hanya menyampaikan reaksi. Kami kan berkali-kali dikadalin ini. Jadi ada satu kekuatan yang sebenarnya esensinya itu adalah ketamakan dan kerakusan terhadap jabatan-jabatan ini ya, tetapi dibungkus dengan ayat-ayat, kosakata, diksi, konsep-konsep yang sepertinya ideal sekali. Checks and balances begitu kan? Iya, checks and balance. Seakan-akan kami di sini nanti hanya stempel saja, padahal kami juga, meski kami adalah partai-partai pendukung pemerintah, kami akan sangat kritis. Nanti kita lihat saja. Sama juga ketika zaman Pak SBY di komisi saya, salah satu yang paling kritis teman saya dari fraksi Partai Demokrat. Jadi sekali lagi sebenarnya kami ingin masyarakat memberikan penilaian. Pak Ralf, alat kelengkapan dewan di luar pimpinan dewan itu jumlahnya 63 ya, 11 komisi, 5 badan. Masing-masing ada wakil ketuanya. Itu totalnya 63. Kekuatan koalisi Indonesia Hebat, sebenarnya saya enggan untuk menggunakan kata koalisi. Karena sekali lagi sumpah kami tidak boleh menonjolkan golongan ya. Koalisi Indonesia Hebat itu jumlahnya kurang lebih 44%. Merah putih 56%. Coba sekarang kami berikan kepada masyarakat untuk menilai. Dari 63 iya, itu. Sense of justice, nurani yang ada di dalam hati kita, nurani keadilan itu kira-kira berapa yang pas ya? Pasti kalau kita mengadakan survei, misalnya respondennya rektor-rektor perguruan tinggi swasta dan negeri seluruh Indonesia, pasti rata-rata akan mengatakan yang ideal adalah 40% untuk koalisi Indonesia Hebat, 60% untuk KMP. Jadi kami tahu diri juga. Ilmu yang paling berat itu kan ilmu tahu diri. Kalau ilmu lupa diri dan ilmu bela diri masih bisa dipelajari. Tapi ilmu tahu diri ini kan adalah proses melakukan refleksi, introspeksi, muhasabah. Ya. Itu sebabnya kami tidak menuntut banyak. Dari 16 komisi dan badan ini kami menyampaikan minimal 16 lah, agar masing-masing komisi dan badan kami mempunyai perwakilan. Supaya apa? Supaya paling tidak kita bisa menjaga kalau ada terjadi satu libido atau syahwat kekuasaan yang berlebihan, sehingga kita mempunyai pedal rem, tidak gas semua, begitulah. Check and balance ya. Tetapi sekali lagi itu pun tidak diakomodir. Tidak diakomodasi. Jadi
kita silakanlah masyarakat menilai lah siapa yang rakus, siapa yang tamak, siapa yang tidak tahu diri, siapa yang lebih dalam hal ini lebih etis, lebih bermoral lah. Nah, masalah penilaian masyarakat itu sendiri, Pak Hendrawan, kalau sampai dengan hari ini, khususnya dalam sehari 2 hari terakhir, sudah mengarah kepada mereka cenderung sangat mengkritisi dan bahkan ada juga apatis melihat DPR. Apakah tidak ada langkah lain kalau misalnya bicara tahu diri, tidak ada langkah lain yang bisa ditempuh selain memilih pimpinan tandingan seperti ini? Apakah musyawarah mufakat sudah bisa diandalkan lagi? Seharusnya. Jadi kalau kita ingin menggunakan akal sehat, niat yang tulus, itu mestinya kita kembali ke spirit kolektif kita, kearifan kolektif, yaitu musyawarah untuk mufakat. Dan pasal 69 ayat 2 dalam Undang-Undang MD3 ini jelas sekali bahwa esensi kami bekerja di sini untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, itu adalah dalam konteks, dalam kerangka representasi rakyat. Beda dengan presiden loh. Beda dengan eksekutif. Kalau kami ini merepresentasikan konstituen yang kami wakili. Ya, kalau presiden kan punya hak prerogatif. Dia pilih semua profesional juga boleh, pilih semua dari satu partai politik boleh. Tapi kalau kami di sini, kita di sini di lembaga legislatif ini tidak boleh seperti itu. Karena esensi dewan adalah semuanya dalam kerangka representasi rakyat. Nah, sekarang pemilihan pimpinan komisi, kemudian alat kelengkapan dengan segala dinamikanya yang akhirnya mengesahkan pimpinan tetapi tidak dihadiri oleh fraksi dari PDIP dan kawan-kawan, ini apakah juga menjadi salah satu pertimbangan yang akhirnya sangat mengganjal buat kami dikadalin seperti petinju, kami ini sudah dipukulin lah ya. Kami berkali-kali mengatakan kenapa kok kita terlalu defensif? Tidak apa-apa, kita memang dalam segi jumlah kalah ya. Oke, kita berkali-kali mereka memimpin rapat dengan semena-mena ya. Tidak quorum, pokoknya asal pokoknya lah, kalau orang Jawa bilang pokoknya. Nah, akhirnya semua ditabrak. Pasal 251 tata tertib, pasal 284 tata tertib ya. Kemudian mereka selalu merefer pasal 232 Undang-Undang MD3 yang mengatakan kalau sudah ditunda berkali-kali ya, tetap terjadi kebuntuan, diskresi pimpinan ya. Jadi asal pokoknya lah, pokoknya. Dan semua di backup ada pasal-pasal. Padahal kami bersumpah, Ralph, kami tidak mau sumpah dan janji kami dianggap sumpah serapah atau sampah. Ya, ini di depan Tuhan, di depan demi Allah, demi Tuhan, ya. Kita bisa baca bersama-sama lah, siapapun boleh lah. Teman-teman yang masyarakat yang belum mempunyai ketentuan-ketentuan ini silahkan membeli atau mendapatkan fotokopi ya Undang-Undang MD3 yang baru ya, dan peraturan tata tertib DPR. Kemudian kita sama-sama menilai. Dan untuk rektor-rektor perguruan tinggi swasta dan negeri seluruh Indonesia yang saya usulkan menjadi responden dari nurani keadilan kita sebagai bangsa, silahkan ngecek ya, nanti pada saatnya kita tahu siapa yang musang, siapa yang domba. Ya. Dan ini bicara soal Undang-Undang MD3 ini, nanti juga akan kita bahas soal apakah bisa Presiden mengeluarkan Perpu untuk mengganti Perpu pengganti Undang-Undang MD3 sebagai salah satu alternatif untuk solusi menyelesaikan kebuntuan ini. Kami akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan masih dari gedung DPR dan sudah bergabung bersama kita pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Sebelum ke Bu Refli, satu pertanyaan dulu ke Pak Hendrawan. Di sini menurut Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR, dia menyalahkan fraksi-fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat, katanya nggak kunjung juga menyerahkan nama-nama. Ini masih kaitannya sama tadi mengesahkan pimpinan-pimpinan yang tidak quorum, tetapi katanya dalihnya adalah karena nama-nama nggak dikasih juga ke kita. Seperti apa sih waktu itu memang sebenarnya nama-nama nggak dimasukkan? Kalau belum diserahkan juga kenapa pertimbangannya? Lu yang sudah menyerahkan dan kemudian ditarik aja sudah dimanipulasi. Gitu. Ya, apalagi kalau semua menyerahkan. Jadi manipulasinya, magnitude-nya masif sekali. Iya dong. Kan P3 yang dianggap sudah menyerahkan, ya, kemudian ditarik oleh P3 yang resmi yang sudah memperoleh legalisasi dari Kemenkumham, ya, itu aja dimanipulasi. Dan itu yang selalu digunakan kan. Harusnya kan ada paripurna lagi untuk menganulir
karena susunan yang kemarin diserahkan sudah ditarik kembali. Dan Fahri kita bisa lihat rekamannya, saudara-saudara semua ya mengatakan kami beri kesempatan sampai besok. Coba rekamannya ya. Ini sore loh. Jadi belum sampai esok paginya, sorenya sudah ditarik kembali. Itu pun dilangkai. Baik. Ini jadi Bung Refli kabarnya akan paripurna sebentar lagi jam 10 untuk meneruskan langkah untuk mengesahkan pimpinan DPR tandingan. Menurut Bung Refli ini apakah ini sesuatu yang merupakan bentuk perlawanan yang sah atau ini ilegal? Ya, kalau saya kan mengatakan begini ya, bahasanya adalah ini sudah beyond dari aturan ya, karena saya kira persaingan kedua kubu ini menjadi buntu, deadlock ya. Ada orang mengatakan tidak deadlock ya, kalau kita lihat one side ya, one side itu mungkin kita KIH saja atau KMP saja. Tapi secara faktual ini kan memang ada dua kelompok politik yang kemudian saling bertentangan dan kemudian tidak mau mengalah kan. Dan satu kelompok politik menguasai 44% suara, satunya lagi menguasai 56. Jadi hampir imbang sesungguhnya ya. Dan kemudian dua kelompok ini sama-sama 5 fraksinya. Padahal kita ketahui di aturan baik itu undang-undang MD3 maupun Tatip, pengambilan keputusan itu harus dihadiri ya. Itu untuk pengambilan keputusan, rapat saja boleh kurang dari 6 fraksi, tapi khusus pengambilan keputusan harus lebih dari separuh jumlah fraksi. Nah, kalau jumlah fraksinya 10, maka pengambilan keputusannya harus 6. 5+1 ya? Ya, 5+1. Nah, masalahnya adalah kan ada klaim dua kubu ini. Ada kubu yang mengatakan bahwa pembentukan alat kelengkapan itu sah ya, karena kemudian sudah dihadiri oleh 6 fraksi termasuk P3, tapi kubu lain mengatakan tidak sah. Karena begini, kan mekanismenya kan di paripurna itu dilaporkan nama-nama yang akan masuk di alat kelengkapan ya. Tapi kemudian alat kelengkapan itu sendiri kemudian kumpul sendiri-sendiri untuk memilih pemimpinnya, memilih pimpinannya. Nah, ada beberapa alat kelengkapan yang saya tengarai tidak ada tidak ada P3-nya begitu. Jadi sebenarnya ada juga yang sah, ada juga yang tidak sah. Jadi agak relatif. Nah, karena itu menurut saya memang kedua pihak ini harus duduk bersama begitu. Kalau main menang-menangan seperti saat ini, maka saya katakan ini akan deadlock jadinya. Karena sekarang barangkali katakanlah satu kubu bisa terus berjalan karena dia menguasai pimpinan DPR ya. Ada pimpinan DPR yang sudah resmi, lalu kemudian ada alat-alat kelengkapan yang dipaksakan dibentuk, lalu kemudian rapat-rapat akan berlangsung. Tetapi kalau rapat-rapat yang berlangsung itu tanpa diikuti oleh 247 dari kubu KIH, maka kemudian persoalannya kan tidak hanya soal keabsahan nantinya karena 5 fraksi hanya dihadiri 5 fraksi, tapi juga soal legitimasinya begitu. Nah, karena itu jalan satu-satunya menurut saya harus duduk bersama. Tapi kalau tidak bisa duduk bersama, maksudnya antar kedua kubu ini. Tapi kalau enggak ya ditarik ke atas. Ditarik ke atas tuh para elit-elitnya yang menyelesaikan ini. Ya mungkin elit dari KEH, elit dari KMP yang sebenarnya kan Presiden Jokowi sudah bertemu Prabowo, jika sudah bertemu Amin Rais dan lain sebagainya. Yang atasnya sudah bertemu, yang bawahnya nggak ketemu. ini saya mengutip pernyataan Anda yang sudah kita tayangkan tadi pagi itu, yang kata kalau misalnya Jokowi Mega ketemu sama Ical dan Prabowo misalnya, begitu kan, itu selesai sudah. Mengatakan begitu. Saya yakin begitu, selesai sudah. Kalau misalnya mereka bertemu duduk ini ya, lalu kemudian musyawarah mufakat, lalu kemudian memformulasikan bagaimana kemudian membagi alat kelengkapan ini ya, mungkin sesuai dengan formula yang mereka sepakati, selesai. Tetapi kalaupun akhirnya tidak selesai, kan kita harus nyari mekanisme lain ya. Nah, mekanisme lainnya adalah yang mengajukan gugatan atau permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk 2 hal. Hal pertama adalah mungkin kubu KMP akan mengajukan mengenai quorum harus lebih dari 5 fraksi ya, quorum separuh dari fraksi. Jadi kalau pasal itu dibatalkan, sidang-sidang akan tetap bisa berlanjut kan. Lalu kemudian kubu KIH mempermasalahkan barangkali voting yang paket itu. Karena begini, voting paket itu sebenarnya saya sendiri dari dulu agak menentang. Kenapa? Itu zero sum game dan kemudian menghilangkan representasi pengelompokan yang ada. Sebagai contoh misalnya, ini kan alat kelengkapan ini 4, pimpinan DPR 5 misalnya. Kalau sistem paket sudah pasti
satu kelompok saja yang menang, yang mayoritas. Nah, karena itu kemudian seharusnya berlaku prinsip dikembalikan pada kedaulatan DPR, anggota DPR, yaitu one person one vote. Jadi kalau misalnya yang dipilih 4, sudah pasti tidak mungkin KMP atau KIH semua. Pasti akan mencerminkan keberagaman. Nah, ini menurut saya jauh lebih baik, jauh lebih demokratis, karena ini rumah rakyat. Jadi harus dibedakan antara DPR dan kemudian presiden. Jadi ada yang klaim mengatakan kami saja kabinet tidak terwakili, kami nggak apa-apa. Ini logika yang aneh, karena yang namanya presiden itu memang tunggal. Sementara kewenangan DPR ini, kekuasaan DPR ini adalah majemuk. Jadi di negara manapun biasanya semua fraksi, semua kelompok kekuatan politik itu terwakili dalam unsur pimpinan. Karena kan pimpinan ini kan akselerator, ya kan, agregator untuk kemudian aspirasi yang semua pihak itu kemudian diagregasi dan kemudian dalam mekanisme rapat dan lain sebagainya. Karena itu biasanya seorang pimpinan itu biasanya dicari yang paling netral, yang paling tidak yang tidak punya ambisi politik macam-macam, bisa diterima kedua belah pihak dan lain sebagainya. Konflik kepentingan. Ya, tidak rawan konflik kepentingan. Walaupun kita tahu dimanapun di dunia ini biasanya memang yang namanya pimpinan itu memegang agenda setting, ya. Tetapi memegang agenda setting itu biasanya dengan cara yang soft, bukan cara yang rude, yang kasar gitu. Soft biasanya. Jadi ya sehingga orang tidak sadar bahwa dia kemudian mengarahkan sidang sedemikian rupa, tetapi semua pihak bisa menerimanya karena elegan begitu. Tapi ini kalau dengan kekasaran ya semua orang tidak akan terima. Tapi saya pun tidak bisa juga membenarkan langkah KIH ini, misalnya membentuk DPR tandingan, ya. Apalagi nanti kemudian ada suara-suara yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi nanti kalau deadlock keluarkan saja Perpu. Jangan. Kenapa? Ini akan menyeret Jokowi dalam konflik parlemen yang menurut saya nggak produktif gitu. Malah jangan-jangan Jokowinya yang di-impeach nantinya gara-gara terlibat begitu. Nah ini kalau Pak Indrawan kan ini sebenarnya sudah kelihatan gejala-gejala. Ini kan bukan sesuatu yang baru terjadi dalam semalam dua malam. Kita akan tarik sejauh mundur sampai kira-kira bulan Juli, ya, sehari menjelang Pilpres. Di situ dimulai digodok undang-undang MD3. Benih-benihnya sudah mulai kelihatan sampai voting untuk pimpinan DPR, voting lagi pimpinan MPR, walk out dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya sampailah pada hari ini potensi terancam untuk terbelah menjadi dua dan akhirnya langkah diambil akhirnya membentuk tandingan. Apakah ini tidak bisa diantisipasi sebelumnya sehingga tidak perlu akhirnya eksesnya seperti sampai hari ini? Sebenarnya ketika kami menentang pengesahan Undang-Undang MD3 ini kan sudah jelas sebenarnya, karena kami mengendus niatan yang tidak tulus, ya, syiasat jahat lah, ya, atau konspirasi yang sangat memukul cita-cita kebangsaan kita, ya, kearifan kolektif kita. Jadi kan kami menentang. Kenapa kok disahkan 1 hari sebelum Pilpres, ya? Kenapa kok pansusnya dan panjanya tergesa-gesa, ya, seperti ada nafsu yang terlalu terburu-buru yang luar biasa. Agenda apa? Aktor intelektualnya ini siapa itu? Yang membuat ingin mereduksi spirit dan roh kebangsaan yang menjadi kebanggaan kita bersama ini dalam ayat-ayat dan pasal-pasal yang mengekang tadi, mengebiri hak-hak individu. Tapi protes-protes itu tidak mereka membuahkan hasil. Iya, karena mereka sudah tahu dari awal. Sebenarnya tata tertib juga didesain untuk 6 fraksi pun mereka sudah tahu, karena P3 bagi mereka kan dalam bahaya, mereka sendiri yang surprise. Ya. Jadi kalau ketika P3 tidak lagi di mereka kaget, oh waduh, dulu mestinya tata tertibnya ya. Jadi luar biasa. Oke. Kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Nanti akan juga hadir bergabung bersama kita dari fraksi PAN, Bung Toto Daryanto. Tetaplah bersama kami. Ayo, mari Bung Toto, silakan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah bergabung bersama kita dari fraksi PAN, Bung Toto Daryanto. Selamat pagi, Bung Toto. Selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami. Nah, ini langsung saja nih dari salaman dulu, ya. Salaman dulu. Salaman sebenarnya mereka ya, dua ya, yang lebih perlu untuk salaman. Nanti ya minta tanggapannya tadi yang dikatakan oleh Pak Indrawan sebelum Toto hadir adalah bahwa
semua protes sudah diutarakan, tetapi tidak mendapat sambutan atau tidak mendapat tanggapan yang diinginkan. Kemudian juga pengesahan pimpinan-pimpinan dan alat kelengkapan yang tidak quorum. Jadi mereka menganggap semuanya kesewenang-wenangan, sehingga mereka mengambil langkah untuk membentuk tandingan yang rencananya hari ini sampai siang nanti akan disahkan. Bagaimana tanggapannya dari KMP? Sebagai salah seorang yang berada di KMP ya, dengan kalau masih menggunakan istilah KMP ya, walaupun saya sebetulnya lebih senang kalau disebut ya saya ini salah seorang anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional, dan daerah pemilihan saya dari Jatim 5 dari Malang Raya, karena sebenarnya sebutan resmi sekarang anggota dewan itu tidak menyebutkan dia dari partai apa, tapi dia nomor berapa dan dari daerah pemilihan mana. Makanya benar, one person karena one vote. Ini sebenarnya kan perspektif baru dari anggota DPR sebagai wakil rakyat, dan dia menjalankan representasi rakyat. Nah, kemudian mengenai gonjang-ganjing yang terjadi sekarang ini, ya, menurut saya memang seharusnya itu ada komunikasi yang lebih baik di antara para tokoh-tokoh yang sekarang belum bersama-sama di alat kelengkapan sudah tersusun dengan kita yang sudah berada di dalam. Karena sebenarnya apa yang sedang berjalan sekarang ini ya semua menjalankan undang-undang. Jadi kalau teman-teman yang sekarang sudah membentuk alat kelengkapan, pimpinan dewan, pimpinan komisi, pimpinan badan-badan, ya semuanya ini dibentuk berdasarkan undang-undang. Jadi dari sisi itu sebetulnya tidak ada yang salah. Bahwa ada yang merasa tidak puas, ada yang merasa ditinggalkan, ya sebenarnya perasaan-perasaan seperti itu mungkin harus dilihat dari perspektif lain. Kalau dari perspektif undang-undang, perspektif konstitusi, menjalankan negara itu sebetulnya kan itu dasarnya. Ini Bung Refli Harun bisa dikonfirmasi nanti. Jadi apa dasarnya dalam menjalankan negara? Dasarnya adalah satu konstitusi, dua undang-undang. Nah, Pak Jokowi sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang, sudah ada proses di Mahkamah Konstitusi, sah sebagai presiden kita. Ketika beliau membentuk kabinet, hak prerogatif, itu undang-undang. Tidak boleh ada seorang Toto Daryanto, seorang Refli Harun, seorang Prof. Hendra yang merasa tidak puas karena tidak menjadi menteri. Katakanlah begitu. Lalu kita, ya karena tidak puas, kita kan warga negara, merasa mampu, merasa punya hak. Mengapa Pak Jokowi nggak menjadikan kita ini menteri? Mengapa saya tetap anggota DPR? Saya kan mampu, saya punya, katakanlah semacam itu ya. Oke, itu boleh, ketidakpuasan itu boleh karena hak warga negara. Nah, tetapi ketika saya melangkah menyusun kabinet tandingan, saya mendeklarasikan saya ini menteri. Menteri sendirilah, nggak tahu presidennya siapa. Itu menurut saya sudah melanggar undang-undang. Jadi maaf kepada teman-teman yang sekarang sedang melaksanakan paripurna. Saya hanya mengingatkan saja bahwa mereka mesti kembali kepada dasar-dasar menyelenggarakan negara. Lihat konstitusi, lihat undang-undang, dan sebaiknya bukan cara itu yang ditempuh. Kita lihat bersama-sama, Mas Toto. Mari dilihat. Mas Toto, tolong dibacakan pasal 69 ayat 2, Mas Toto. Wah, ini maaf nih, kacamata saya ada di sana. Coba jadi, Prof. Hendra membaca aja, poinnya aja. DPR itu mempunyai 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ayat yang kedua, ketiga fungsi itu dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Jadi berbeda. Di DPR ini kata atau konsep kuncinya adalah representasi. Kalau tadi presiden prerogatif. Beda nih Mas Toto. Kemudian sumpah jabatan kita pasal 78 Mas Toto. Ya. Saya bersumpah menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan golongan, pribadi maupun seseorang. Ini ada semua lah. Ya, betul. Jadi, tapi karena saat itu sudah tahu hasil pemilihan legislatif, Mas Toto, calon presidennya sudah tahu, kemudian itu sebabnya pansus dan panjangnya tergesa-gesa, sehingga spirit dan roh yang luar biasa itu, kearifan kolektif kita itu direduksi, dikebiri, ya, menjadi pasal-pasal yang tadi mengekang kebebasan individu, hak individu dan seterusnya. Oke, baik. Ini kita bicara soal kearifan ya. Oke. Saya kira apa yang dibaca tadi tidak ada yang salah ya. Memang DPR itu menjalankan fungsi representasi. Fungsi representasi artinya mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan. Nah, kemudian mari kita bicara dari sisi kepentingan rakyat dalam proses demokrasi, proses memajukan kualitas demokrasi ya.
Jadi kalau bangsa Amerika itu dengan kesadarannya sendiri, rakyat melalui kalkulasi-kalkulasi politik dan apa yang sudah biasa mereka laksanakan, kalau presidennya Demokrat itu biasanya ya langsung saja itu Tidak selalu, parlemennya tetapi Republik. Kalau presidennya Republik, langsung itu pada umumnya seperti itu. Itu artinya apa? Bahwa ada perspektif lain bahwa sebenarnya penyelenggaraan negara dengan adanya eksekutif presiden, ya, dengan adanya parlemen, ya, itu kan melaksanakan fungsi-fungsi dalam rangka melindungi hak rakyat. Ya, dalam rangka hak rakyat itu artinya apa? Ya, eksekutifnya kuat, parlemennya kuat. Jadi kalau berbeda dari kelompok sebetulnya itu sah, malah bagus menurut saya dari sisi kualitas. Karena apa? Akan ada proses check and balances secara fair. Tidak ada kong kali kong penyelenggara negara. Tidak ada presiden pesen kepada DPR, aku pesen ya kebijakan ini supaya disetujui. Soal nanti salah benar, kepentingan rakyat atau tidak, persoalan lain. Baik. Nah, menurut saya ini justru yang harus dijaga, tidak sehat. Jadi saya ingin mengatakan begini, jangan-jangan ya proses demokrasi yang kita idam-idamkan di Indonesia, di mana kita membuat undang-undang pemilu yang saya selalu kritik juga, Prof. Refli beberapa kali juga saya menyampaikan juga bersama beliau bahwa salah satu kelemahan dalam pelaksanaan demokrasi kita ini adalah karena kita ini memelihara situasi transisional dalam proses demokrasi ini, di mana cirinya apa? Cirinya adalah aturan main itu selalu berubah, ya, tidak permanen, tidak stabil. Termasuk jadi undang-undang ini. Termasuk sekarang. Jadi ini sebetulnya dampak dari apa yang sudah ditradisikan sendiri oleh DPR. Ketika mau pemilu, kita bikin undang-undang pemilu. Ketika mau bikin undang-undang pemilu, pasti semua orang yang terlibat di dalamnya itu karena para pemain. Dia berangkat dari kepentingannya. Nah, ketika membuat tatib, MD3 dan lain, ya itu terbawa terus. Tapi ini kan kesalahan kolektif nih. Artinya apa? Karena situasi transisional kita pertahankan. Gitu loh. Jadi kita ingin sebetulnya kalau kita meningkatkan kualitas demokrasi itu dengan cara yang lebih elegan, yang lebih fair. Artinya apa? Aturan main dibuat itu ya mungkin selama 5 kali pemilu dan lain sebagainya. Tapi kita kembali kepada persoalan kita tadi ya. Bahwa hubungan eksekutif dan legislatif ya. Jangan-jangan ya. Saya melihat jangan-jangan ini memang proses ini, sejarah ini lebih cepat dari apa yang terjadi di DPR dan di pemerintahan. Artinya apa? Kita bikin undang-undang, ini sudah dilampaui oleh sejarah. Sejarah sekarang sudah masuk pada proses demokrasi yang dewasa, yang mature, di mana eksekutif dan legislatif itu melakukan fungsi check and balances secara seimbang. Nah, kalau kita melihat dari kacamata positif ini, positive thinking, ini bagus. Kita syukuri, ini kebetulan kok sekarang ini ada kelompok KMP yang kebetulan saja tidak diajak di dalam kabinet. Dan kebetulan juga tidak berminat di dalam kabinet, katakanlah begitu. Kemudian dia punya berminat, posisi tapi mungkin politik ya, banyak ya. Posisi politik kalau yang kelompok KMP diajak jadi KIH yang dia. kursinya itu dominan di parlemen. Baik, oke. Kemudian sesuai dengan undang-undang dia menjalankan fungsi itu. Ya. Lalu parlemen ini dikuasai oleh kelompok politik tertentu. Oke. Ya. Ditahan dulu di situ ya. Untuk saya kira dari poinnya sisi ini positif menurut saya ya. Tapi ditahan dulu ya Pak Hendrawan ya. Kita harus break dulu karena kita juga mencoba mencari solusinya nanti. Karena masing-masing sudah menyampaikan poinnya, mengatakan seimbang, tetapi yang di sini mengatakan masih tetap belum fair, belum adil. Nanti bagaimana solusinya juga dari sisi pengamat tata negara, Bung Refli, kita akan dengarkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dari Jawa Tengah lari ke Malang.
Ya, kita sudah di segmen terakhir perbincangan. Kalau dualisme ini terus-menerus dibiarkan berkepanjangan, banyak yang ditakutkan. Salah satunya adalah kinerja DPR, kemudian juga deadlock antara eksekutif legislatif. Misalnya kalau diundang untuk berdiskusi atau untuk kebijakan, nggak tahu yang diundang ini yang dapat undangan dari DPR yang mana ini, sehingga harus diikutin atau tidak, dan masih banyak lagi. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan? Iya, kan ada orang yang mengatakan bahwa ini tidak deadlock, ini sudah ada alat kelengkapan dan lain sebagainya. Oke lah, ya. Semua kan punya perspektif masing-masing. KMP mengatakan kami sah, ya, ada pimpinan, ada alat kelengkapan dan lain sebagainya. KIH mengatakan itu tidak sah karena cuma 5. Oke lah, kita bergerak dari sini saja. Jadi bergerak dari posisi saat ini, ya. Ada pimpinan DPR dari KMP, kemudian ada alat kelengkapan dan ada alat kelengkapan yang mau dibentuk, pimpinan yang mau dibentuk. Kita bergerak dari sini. Katakanlah misalnya, kita menganggap bahwa pimpinan yang sah itu yang Setia Novanto, yang ini tidak sah. Katakanlah begitu, karena kita harus pahami juga begitu. Tetapi besok-besok itu pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan, itu persoalannya. Karena undang-undang mengatakan harus separuh lebih jumlah fraksi. Nah, jadi walaupun kemudian dilakukan rapat-rapat, ya, rapat tetap bisa dilakukan setelah ditunda. Tetapi kemudian pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan karena pengambilan keputusan itu subjek pasal 232 Undang-Undang MD3, jungto pasal 250 ayat 1 Undang Tatib 251 ayat 1 dan 284 ayat 1 Tatib. Dan di situ jelas eksplisit mengatakan bahwa sidang bisa dilakukan tetap setelah ditunda kalau tidak mencapai quorum. Tetapi untuk mengambil keputusan, quorumnya tetap lebih dari separuh jumlah anggota dan lebih separuh dari jumlah fraksi. Artinya kalau fraksinya tetap 55 itu akan deadlock besok-besok itu. Artinya apapun yang diputuskan oleh DPR itu bisa dinyatakan atau dipandang tidak sah. Itu yang pertama. Dan kemudian yang rugi akan DPR sendiri. Nah, yang rugi kedua adalah eksekutif pemerintahan Jokowi. Mungkin 2 atau 3 bulan ke depan pemerintahan Jokowi belum perlu DPR dalam tanda kutip. Artinya belum ada kebijakan yang membutuhkan endorsement DPR. Tapi begitu sudah ada kebijakan yang membutuhkan persetujuan DPR, maka akan terjadi kesulitan karena persetujuan itu pasti dianggap kemudian tidak legal atau tidak sah, tidak quorum. Maka kemudian akan membawa dilema bagi pemerintah. Yang ketiga ya rakyat yang rugi. Karena rakyat yang pengen diservis dengan fungsi pengawasan, fungsi budgeting, fungsi legislasi dan dalam rangka fungsi representasi, jadi tidak mendapatkan servis yang baik dari legislator di Senayan. Nah, karena itu menurut saya jalan keluarnya adalah yang pertama dan yang paling utama seperti sudah saya sebutkan adalah duduk satu meja. Selesaikan masalah ini. Kan akar persoalan kan cuma representasi dari alat kelengkapan, pimpinan alat kelengkapan. Mbok ya didiskusikan, dibagi, didistribusikan dan lain sebagainya. Karena begini prinsipnya Pak Toto, yang namanya parlemen itu beda dengan eksekutif seperti yang saya katakan. Kalau eksekutif itu tunggal, karena itu dia tidak ada yang namanya polarisasi di sana. Jadi one command, itu yang namanya eksekutif. Unity of command. Iya. Kalau DPR, dia adalah representasi, dia harus mewakili kemajemukan yang ada. Jadi tidak boleh one side. Boleh tidak ditanggapi? Ada waktu. Entar, saya selesaikan dulu. Tidak boleh KIH saja, tidak boleh KMP saja. Walaupun benar Pak Toto tadi katakan bahwa mayoritas itu bisa saja kemudian menjadi check and balances. Tapi harus kita bedakan check and balances antara mayoritas di DPR dan minoritas di DPR dengan representasi di pimpinan alat kelengkapan. Jadi ini agregator, fasilitator, ya kan? Nah, ini yang kemudian di negara manapun, walaupun dia fraksi minoritas, selalu ada wakil-wakilnya di dalam pimpinan untuk kemudian agregator dan fasilitator. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi keliru ketika kemudian KMP mengatakan kami harus sapu bersih semuanya. Nah, lalu kemudian kalau kemudian tidak bisa di level bawah ini, tingkatkan di level atas lobbynya, ya, di ketua-ketua partai, Megawati, Abu Rizal Bakri, kemudian Hatta Rajasa dan lain sebagainya. Kalau juga tidak bisa, maka serahkan penyelesaiannya kepada hukum. Hukum itu di Mahkamah Konstitusi. Apa yang harus dipermasalahkan adalah pertama tadi quorum untuk mengambil keputusan yang harus minimal 6 fraksi. Pemilihan sistem paket. Yang kedua pemilihan sistem paket. Yang menurut saya sangat zero sum game.
Jadi kembalikan pemilihan itu pada kedaulatan anggota seperti Mas Toto tadi bilang. Baik. Saya ini anggota DPR dari Malang Raya. Jadi bukan saya ini anggota DPR dari KMP. Oh. Nah, karena itu kemudian prinsipnya adalah one person one vote. Nah, kalau memang buntu semua negara dalam keadaan darurat, jadinya nantinya kalau negara dalam keadaan darurat, anything can happen. Baik. Pemerintah bisa turun tangan, militer bisa turun tangan, tapi mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Oke. Terakhir closing statement dari Ya, Mas Toto. jadi Singkat begini. saja Mas Toto, satu Singkatnya, saya kira teman-teman dari KIH ini harus punya mindset baru bahwa KIH ini yang memerintah. KIH ini punya presiden dan punya kabinetnya. Dan sebenarnya di DPR itu tata tertib dan MD3 itu sudah mengatur sedemikian rupa bahwa pimpinan itu tidak punya kewenangan yang otoritatif, karena kewenangan tetap di anggota. Jadi keputusan di dalam rapat itu adalah keputusan anggota. Nah, kemudian juga mengenai pengambilan keputusan yang disampaikan oleh Bung Refli tadi, itu perlu saya koreksi. Saya ini penyusun Undang-Undang MD3 dan juga penyusun tata tertib, salah seorang pimpinan. 232 diserahkan Bahwa pimpinan. sebenarnya di dalam 251 quorum itu satu kesatuan. Jadi ada ayat 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi quorum setengah fraksi lebih dan separuh seluruh anggota itu kalau tidak bisa dicapai itu dengan cara boleh selama-lamanya diskorsing dalam waktu 30 menit. Di 284 Dulu ya saya mau dengar itu ini. mengacu pada 251, tetapi 251 dalam paket. Jadi quorum itu dia pahami harus seperti itu. Jadi tidak harus separuh fraksi lebih satu. Karena begitu dia diskorsing, ya pengambilan keputusan bisa berjalan. Itu juga diatur dalam pasal tersendiri. Oke. Nah, ini perbaikin. Jadi closing statement dari Saya udah baca. kemudian Ya. terakhir Poinnya kita sudah dapat. Sudah bahwa dapat. Mahkamah Konstitusi Bung Toto. sudah memutuskan bahwa MD3 itu gugatan ditolak. Jadi sudah sah ini Oke. isinya seluruhnya. Jadi kalau pasal kami lain. dari teman-teman yang tergabung dalam Indonesia Hebat, kami hanya ingin mengutip sastrawan Ronggo Warsito, ham menangi zaman edan, ora keduman, tetapi lebih becik wong sing eling lan waspada. Eling, gitu loh. Jadi untuk orang Batak seperti saya tolong diterjemahkan. Jadi artinya ini gila-gilaan ini, tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang tetap ingat dan waspada. Oke. Itu sebabnya teman-teman, mohon teman-teman dari Koalisi Merah Putih gunakan akal sehat, eling ya. Ya, ini memang zamannya zaman seperti ini. Ya. Selalu eling. Satu poin yang introspeksi. Oke. Tolong pasal 250 ini kepada masyarakat juga. Pasal 251 tatib itu dibaca lengkap. Dikaitkan dengan pasal 284 ayat 1 dan di situ akan ketahuan yang benar saya atau Mas Toto. Ayat baik. 1 dan Itu kuncinya. seterusnya. Iya, ayat 1 sampai 5. Oke, baik. Terima kasih Bung Refli, Bung Ya, Toto dan oke. juga Pak Indrawan untuk waktunya, dan itulah perbincangan dari gedung DPR RI. Kita kembali ke studio bersama Sumi Yang Sumi. Ya, baik. Terima kasih, Raf. Mudah-mudahan dualisme parlemen ini bisa segera diselesaikan melalui musyawarah mufakat ya, karena sudah lebih dari 1 bulan DPR ini dilantik tapi belum bisa bekerja. Kita akan jeda dulu. Kami akan kembali dalam segmen BI News.